Harus ada izin nggak? Saya nggak tahu kalau saya. Nggak tahu. Kalau diminum obat ini dampaknya apa? Kok ini bukan kios obat? Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Jangan nggak tahu. Masih tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Gebrakannya yang sekarang yaitu mengirimkan anak-anak yang bandel ke barak militer. Itu tujuannya adalah ingin membina generasi muda, jangan sampai generasi muda ini menjadi korban ya, menjadi rusak karena pengaruh obat-obatan atau alkohol yang menjadikan masa depan anak-anak muda ini menjadi rusak ya, dan pikirannya itu menjadi terganggu. Dan di sini ada video dari Kang Deddy Mulyadi yang memberantas penjual obat-obat terlarang ya. Beliau marah karena pedagangnya berbohong kepada Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat videonya. Eda. Oh. Jualan apa aja sini? Jamu doang, Pak. Terus? Jamu seperti biasa. Nggak jual apa-apa lagi? Enggak. Jual obat penenang nggak? Benar. Alhamdulillah enggak. Jangan pakai alhamdulillah loh. Alhamdulillah enggak sampai jual kayak Jual obat itu alhamdulillah. Maksudnya enggak sampai jual. Oh, alhamdulillah. Nggak jual. Saya ini lagi ngecek nih, warung-warung jamu kan sering jualan yang terlarang, ada yang jual ciu, ada jual minuman keras. Ini jual nggak? Nggak jual obat, kan? Nggak jual obat. Sumpah sama saya. Sumpah Demi Allah, demi Al-Quran, tidak berbohong, tidak berjual obat. Ya, oke ya, terima kasih ya kalau jual ya. Pak di kretek bulan gitu. Bang, ini yang punyanya siapa? Ya Pak, Kan? Jual apa aja di sini, Bang? jual jamu Pak. Jamu toh apa jamu yang lain? Yang lainnya cuma untuk resiko ke rumah. Apa? Bukan. Ada. Jualannya apa yang lain? Ada. Jujur aja apa? Ada. Ini. Apa? Nah, apa tuh? Anggur merah Pak. Anggur merah. Yang ke dalam. Jual obat nggak? Enggak kalau obat mah. Ini Bang. Kamu punya warung di mana? Hah? Nggak depan? Ini buka kan? Punya orang ini kan? Buka. Buka. Nggak boleh bohong. Buka aja. Orang mana? Aceh. Orang Aceh. Saya kan nggak apa-apa. Ya saya juga kenal orang Aceh. Saya sering ke Aceh. Teman-teman saya orang Aceh banyak baik-baik. KTP-nya mana? KTP-nya lihat. Karena Disuruh jagain sebentar. jagain sebentar, KTP-nya mana? Sini saya masuk ke dalam. KTP-nya Bu, foto dulu. Ini jual apa? Saya di kesini. Hah? Disuruh jual kosmetik katanya kan. Jadi saya nggak ada uang lebih buat. Ini barang ini dari mana? Disuruh sama bos. Bosnya siapa? Bosnya orang Aceh juga. Orang Aceh. Tinggalnya di mana? Orang Aceh. Ah, Di Rusmawe. hah? Sumawe. Sumawe. Jadi ini dikirim dari Aceh. Bukan. Dari mana? Saya cuma diantar aja. Hah? Saya disuruh kerja di sini aja. Iya, bukan. Kalau barangnya saya nggak tahu. Ini barang dari mana? Saya nggak tahu juga. Nah, udah. Ini barang apa? Barang obat. Obat apa? Obat eczema. Hah? Eczema.
ada izin nggak? Saya nggak tahu kalau soalnya. Nggak tahu. Kalau diminum obat ini dampaknya apa? Kok ini bukan kios obat? Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Jangan nggak tahu. Ya, biasanya yang beli itu anak jalanan. Anak jalanan. Ini kan bukan kios obat. Kenapa bukan kios obat jual obat? Tumpah yang kali itu sudah lama kali itu. Nah, kenapa? Saya baru itu. Ya bukan. Ini jualan ini obat apa? Ini obat apa? Ini namanya Eximer. Nah, kalau minum obat ini dampaknya apa? Dampaknya saya nggak pernah minum itu. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah minum dijual? Minta maaf, Pak, karena saya juga Minum ya? Minum. jangan, Pak. Minum Saya ya? di sini nggak. Ambil air suruh minum dia. Saya di sini, Pak, nggak kerja ini nggak tahu makan gimana. Enggak, bukan urusan makan. Anda cari makan tapi membunuh orang lain. Minta maaf. Minta maafnya bukan sama saya, sama orang tua yang anak-anaknya hancur. Sama orang tua yang anak-anaknya ngamuk di rumah. Deh, gini. Udah deh. Minum deh, ambil air. Ambil air, ambil aqua. Ada aqua. Minum. Minum. Saya nggak pernah minum. Kenapa nggak pernah minum jual? Saya cuma disuruh aja, Pak. Nggak, bukan urusan yang nyuruhnya siapa? Bos ini Saya minta nomor teleponnya. ada. Saya kirim, ini antar. Nomor teleponnya. KTP-nya aja bentuk. KTP tadi Udah. Kantong kiri. Bentar ya. Anda jualannya banyak banget. Disuruh jual. Ini barang halal, barang haram. Saya tahunya baru sampai segitu. Ya bukan, saya nanya. Ini barang halal, barang haram. Barang haram. Kenapa Anda jual barang haram di sini? Karena saya ditipu, Pak. Ditipu sama siapa? Sama bos ini, Pak. Ditipunya apa? Disuruh katanya di sini ada kerja kosmetik. Nah, terus? Saya dari hati ke sini, Pak. Siapa ini? Ini siapa, Din? Coba ada. Siapa? Bos? Kita teman. Ya, terus Assalamualaikum, Pak. Bang, Apa tuh? Nah. Ini nilainya puluhan juta loh. Nih, setoran 53 juta. bentar, Pak. Ini 27 juta, 14 juta. Itu yang saya tulis itu bukan saya, Pak. Apa? Yang punya saya ini Pak. Saya kan ya, karena saya baru, Pak. Dan saya ini tugas ini saya pakai ini betul. Nah, ambilnya petugas yang saya. Satu boleh ambil. Arsen. Nanya. Anda jual sini sama orang sini. Kan kalau jualan obat berarti obatnya bermanfaat. Anda minum 10 biji.
Aceh banyak, saya orang Aceh, saya pengagum Aceh. Kenapa jualan begini? Karena saya nggak tahu jualan apa kalau saya. Nah, ceritanya bisa sampai di sini jadi jualan obat gimana dari Aceh? Saya dibilang saya udah nikah. Jadi dibilang kalau Nikahnya sama orang mana? Orang Aceh juga. Istrinya di mana? ya, Di Aceh. Terus bisa datang ke sini? saya kan ke sini karena ditawarkan kerja Sama siapa? sama teman Temennya siapa? teman saya. Habis itu Temennya siapa? ID Orang mana? orang Aceh juga. Orang Aceh. Kok orang Aceh nawarin kerjaan di Aceh sama orang Aceh gimana? Orang Aceh ya di situ, dianya di Bandung. Habis itu dia pulang ke Aceh. Terus? Saya tanya ada kerjaan nggak? Ada di kosmetik, kamu mau nggak? Katanya kan, nggak usah, saya mau lagian juga saya nggak punya kerja. Habis itu saya sampai ke sini belum sampai 1 bulan Pak, baru dua minggu kurang lebih hari pula kan. Jadi pas saya diantar ke sini, saya nggak tahu kalau saya ini jualan obat di sini Pak. Loh, ini kan jelas obat. Iya, Ada Pak. ini obat ini nggak tahu. Bukan gitu, bukan nggak tahu obat itu Pak. Cuman pas sampai ke sini yang saya tahu. Kenapa Anda melaksanakan? Kosmetik. Karena udah saya di bawah sini dikenalin ini obat eczema, ini namanya kopi, ya kan. Terus? Ya udah, terus orang jual Pak, alah kau jual aja kan gitu. Ya udah, aku mau pulang gimana lagi? Sekarang nomornya ada, udah kasih belum? Nomor yang bosnya Aceh. Udah dikasih nomor bosnya Aceh? Udah. Anda tahu nggak ini obat berbahaya? Sampai di sini saya baru tahu Pak. Kenapa tetap dijual? Kenapa nggak lapor polisi? Karena saya belum paham Pak. Kalau Pak ini, Udah, buka itu, bukain. ini kosong Pak. Bukain. Ini lemahnya di tingkat kelurahan, RT RW. Setiap yang datang tidak pernah didata pekerjaannya apa yang dilakukan. Gimana kalau terorisme? Mudah sekali terjadi, lemah pada tingkat level bawah. Obat ini kalau diminum dampaknya apa? Enak badan. Enak badan apa pusing badan? Tidur? Play? Ya, kalau obat enak badan kenapa nggak jual di apotek? Saya kurang Pak. Anda jual berapa? Satu bungkus? 10.000. Kenapa ditutup tadi kiosnya? Gimana? Kenapa ditutup kiosnya? Saya mau pulang. Hah? Saya mau pulang. Pulangnya di mana kosnya? Kosnya di mana? Mau tempat rumah teman dulu. Di mana? Di Hah? Dempul. Kamu tidur di sini kan? Ya. Tadi di bawah nih. Satu. Di bawah. Minum itu nggak mau. Berbahaya kan kalau diminum? Bukan nggak enak badan. Tadi bohong sama saya. Emang saya nggak tahu. Bohong tadi, bilangnya nggak jualan apa-apa. Disegel ya, itunya Satpol PP-nya suruh disegel. Nah, itulah videonya teman-teman semuanya. Ya, semoga langkah-langkah yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menjadi langkah-langkah strategis yang baik ya untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat dan juga untuk memberantas generasi muda yang kecanduan miras alkohol ya dan menjadi generasi emas. Nah, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.